ternak ayam sekian ratus, untung 4 juta per bulan, 8 juta per bulan. Dalam kenyataannya nggak seperti itu kawan-kawan. Apalagi ayam kampung itu harganya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Di pagi yang cerah ini bertemu lagi dengan saya peternak Google. Alhamdulillah nih kawan-kawan, dari kemarin sampai pagi ini pesanan ayam potong atau ayam ungkep ya. Jadi saya motong ayam sendiri, kemudian memasak sendiri ayam ungkep. Orderannya cukup banyak. Orderan pertama kemarin saya mendapat orderan sekitar 23 ekor. Nah ini orderan kedua nih, selang 2 hari yang pesan udah ada 13 ekor. Nah sedangkan saya di kandang ayam cuma baru ada 12. Nah ini nih teman ini. Ini jago nih, tambah 1 ya, jadi 13 ekor. Nah coba kilo heula cik sabaraha eta? Ini baru 700 belum rod. Ya kudu 800 minimal. Nah, ini ada 13 ekor dengan yang jago ini nih. Ini jago joper. Tadinya saya mau coba kembangkan. Tapi karena ada kebutuhan ya potong saja lah. Ini ayam-ayam yang sudah dipotong nih di sini. Ya. Pada ieu mending itu. Kemana? Urang. Nah itu lebar, itu kampung asli. Nah, yuk kawan-kawan kita lihat ke kandang ya. Tadi itu orderan saya, jadi di kandang ini sedikit kosong. Nah, di sini ayam tinggal berapa ekor lagi? Hanya yang tinggal yang 7 os, 8 os. Karena saya belum potong, kenapa? Karena saya ngejar standarnya minimal 9 os ke atas. Ini yang gede kenapa nggak dipotong? Nah ini calon bibit ya. Ini bobotnya udah 1,7, mungkin sekarang sudah 1,8. Itu betina sekitar 1,4an, umur 2 bulan setengah, 3 bulan kurang. Nah ini yang ini masih di 7 os, 8 os maksimal. Ini ada ayam KUB 2 dengan ayam joper ya, yang saya juga ini. Jadi kawan-kawan, dalam beternak itu memang ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya. Selain dari manajemen kandang, pakan, terutama adalah pasar. Nah, kita harus ciptakan kalau bisa pasar sendiri nih. Jangan terlalu berpangku tangan kepada bakul-bakul atau di sini bilangnya karamba ya. Jual ke karamba itu ayam itu dihargai sangat murah. Ya, cuma 30 kadang. Jadi bagaimana mensiasatinya ya? Karena kalau dihargai segitu, untuk pakan tidak akan nutup nih kawan-kawan. Jadi kita harus ciptakan pasar sendiri. Saya jual ayam potong yang sudah diungkep itu paling murah 65.000 ya per ekor. Bobot 9 os ya, itu susut kemarin sekitar 1,5 os menjadi dari 9 itu jadi 7-an lah, 7,5-an lah ya, 750 graman. Nah kalau kita jualnya ekoran ke karamba itu ya, ke karamba atau ke bakul itu biasanya ekor, dan dihargainya ya tadi ya cukup murah. Nah, Wak, tuh di itu, Wak. Dina bok hidung. Dina bok hidung. Nah, kalau kita ciptakan pasar sendiri, meskipun saya memang membedakan nih manajemen keuangannya. Manajemen kandang, isi kandang di sini ya, jual ayam itu dikelola oleh om saya ya, oleh om saya yang ini yang ngasih pakan. Kalau yang ayam bumbu itu, ayam ungkep, saya serahkan ke bude saya atau uak ya. Kalau bahasa Sunda itu uak. Kalau ke uak saya. Jadi berbeda. Hah? Ada lagi jual? Jual.
Sekilo kan lah asbun kan kandang lah itu 14. Berarti ada 14 ekor nih kawan-kawan. Nah, tadi ya, manajemen keuangannya dibedakan. Kenapa? Karena memang untuk mempermudah saya dalam melihat HPP dan lain sebagainya. Saya ngejual ayam, anggap saja gini, di kandang saya ngejual ayam itu ke uas saya. Berapa? Dihargai 40.000. Ya, 40.000. Uas saya ngejual dan ibu saya ya. Jadi yang mengelola ayam potong itu uas saya dan ibu saya. Sudah dibumbui itu seharga 65.000. Jadi di sana ada margin 25.000 nih kawan-kawan. Nah, kebayang nggak kalau kita semua peternak ayam bisa mengelola hasil ternaknya sendiri akan lebih untung. Kenapa? Tadi harga pakan HPP ayam paling mahal. HPP ayam ya paling mahal. Kalau kita tidak membeli DOC itu 20.000 kawan-kawan. Dengan full pakan pabrikan bisa 20.000, paling mahal 25.000 lah. Dengan vitamin dan lain sebagainya. HPP-nya cuma 25.000 dari satu ekor. Kita jual 40.000 saja, kita masih punya 15.000 per ekor. Ya. Ya, enggak 15.000. Oh iya 15.000. Itu pun dengan pakan full pabrikan. Kalau saya kan nggak pakan full pabrikan. Kalau saya dihitung-hitung HPP-nya hanya sekitar paling mahal ya, paling mahal 15.000 lah. Berarti sekitar 25.000 saya ada keuntungan di sana untuk ngejual tadi satu ekor ayam. Nah, dalam beternak ayam nih kawan-kawan, saya memberikan sedikit tips mungkin ya. Jangan terlalu, ini ada yang boiler nih yang mati. Ini udah sakit memang dari 4 hari yang lalu, udah disuntik, udah diapa, masih tumbang karena memang daya tahannya kurang ya. Kita lanjut lagi kayak tadi ngebahas. Saya kasih tipsnya, dalam beternak atau dalam berbisnis, jangan terlalu berfokus pada keuntungan. Kenapa? Karena keuntungan jika kita hitung secara matematika manis kawan-kawan. Ya manis kalau secara matematika. Wah, ternak ayam sekian ratus, untung 4 juta per bulan, 8 juta per bulan. Dalam kenyataannya nggak seperti itu kawan-kawan. Apalagi ayam kampung itu harganya cukup fluktuatif nih. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya kemarin tahun baruan nawarin ayam bukan ke baku loh kawan-kawan, ke RPH rumah pemotongan hewan. Cuma ditawar berapa? 30.000 per kilo kawan-kawan. Ngeri nggak tuh? Ya, ini momen tahun baru padahal. Saya keep, saya nggak jual, saya pikirkan, saya buat buangan lain, yaitu membuat ya udahlah saya coba urus sendiri ayamnya, saya jual sendiri. Alhamdulillah bisa tembus 40.000 kawan-kawan. 10.000 ya bedanya. Nah, jadi dalam beternak itu tadi ya tipsnya adalah jangan berfokus pada keuntungan. Yang kedua adalah kita berusaha untuk membuka jalan untuk orang lain, usaha orang lain ya. Contoh aja di sini, saya nggak peternak sendiri. Ada om saya yang saya libatkan dalam manajemen kandang. Ada uak saya yang saya libatkan untuk mengurus ayam. Saya libatkan ibu saya dalam pemasaran. Ya, berapa orang? Sudah 3 orang yang saya berikan peluang untuk usaha. Nih kawan-kawan. Ya, om saya dapat keuntungan dari mana? Dari hasil dia mengurus ayam, bagi 2 dengan saya. Kemudian ada uak saya dengan ibu saya yang mengurus ayam, uak saya yang memasak, ibu saya yang memasarkan, ya. Jadi di sini sistem bisnisnya berjalan. Nih, ya. Kalau kita segala sesuatu pengen sendiri, pengen untung sendiri, itu sulit, ya. Kerjaan yang kita lakukan juga pasti banyak, nggak akan tercover, ya. Kemudian bangunlah mitra kawan-kawan. Saya kalau ternak sendiri ini di kandang memang bener ya, bisa lebih dari 200 sampai 300 ekor ada di kandang. Kalau saya ternak sendiri nih kawan-kawan ya, berapa modal yang harus saya siapkan untuk pakan saja?
akhirnya daripada saya sendiri, saya bangun mitra. Oke, kamu mitra saya untuk pembesaran. Saya kirim DOC-nya secara rutin. Nanti panenan saya ambil. Alhamdulillah itu berjalan. Ya, kemarin saya coba hubungi dia ya. Tadi bahkan saya telepon, ada ayam nggak? Saya butuh misalkan. Ternyata bobotnya masih di bawah, sekitar masih di 8 os, 7 os. Oke, tunggu lagi seminggu lagi. Siapa tahu udah ada 9 os saya ambil. Nah, berarti kan dari tadi 4 orang dengan mitra saya. Ada satu lagi mitra tetangga saya punya ayam kampung, saya ambil. Saya kelola dengan harga di atas pasar, ya. Berarti sudah ada 5 orang yang saya libatkan dalam bisnis ini. Nah, bagi kawan-kawan semua yang sedang membangun bisnis ternak ayam kampung, jangan sendiri, bangunlah sistem bisnisnya. Yang dimana nanti sistem bisnisnya adalah saling menguntungkan, ya. Ternyata pasar ayam kampung di saya, terutama ya di daerah Tanjung Sari, Jatinangor, dan Ranca Ekek, daerah Bandung Timuran lah ya, itu masih sangat tinggi. Saya ini belum masuk ke ranah rumah makan loh. Kalau udah masuk ke rumah makan, bayangkan berapa omsetnya, berapa kebutuhan ayam per harinya. Kalau kita nggak bangun mitra dari sekarang, nggak akan sanggup kawan-kawan, kecuali modalnya besar ya. Punya modal untuk pakan, kita harus spend itu sekitar di atas 10 jutaan untuk pakan saja, belum bibit dan lain sebagainya, dan kandang, belum upah kerja ya. Nah, jadi itu bangun mitranya ya. Kita sambil jalan-jalan saja nih ya. Kita sambil lihat-lihat ayam. Ada tadi ayam super ya. Kemudian ini ada ayam Banatro kita ya. Nah, kita lanjut ya tadi. Ketika manajemen bisnisnya sudah berjalan ya, ada mitra di sana. Kita ketika cari ayam gak kesulitan, sama-sama saling diuntungkan. Kita punya bisnis tadi dari ayam potongnya, kita juga nernakin sendiri. Kita jual DOC, DOC-nya jual ke mitra pembesaran. Kemudian dikembalikan lagi ke kita. Ya. Berarti kan banyak yang diuntungkan. Jangan sampai gini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan semua tahu, kayak saya nih, saya tahu karena berternak ayam itu memang cukup lumayan ya, menguras tenaga, menguras pengeluaran juga dari pakan. Jangan sampai dibeli murah. Ya. Meskipun harga pasar di saya ayam kampung itu sangat murah kawan-kawan. Bisa sampai 30.000 per kilo. Tapi saya enggak seperti itu. Kita harus tetap pertahankan harga di atas pasaran. Untuk apa? Untuk para mitra kita. Kenapa? Ya kita di sini cari cari penghasilan kok. Ya, jangan sampai mitra kita merasa merugi gitu. Pasti rugilah dihargai 30.000 per kilo. Ya. Itu. Kemudian, kenapa kita harus bermitra tadi ya? Karena ketika kita bermitra, modal yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. Ya, bisa terbantu oleh tadi mitra ya. DOC yang kita cetak ya, kita jual ke mitra, kemudian di pembesaran kita tidak perlu memikirkan untuk biaya pakan yang DOC yang tadi ya. Nah, meskipun kita juga harus mengukur nih ya, kemampuan kita mengurus pembesaran itu berapa ekor. Kalau saya di kandang, saya hanya sanggup sekitar 40 ekor saja kawan-kawan untuk pembesaran. Makanya saya lempar ke mitra. Ya, saya lempar ke mitra, silakan besarkan dengan harga DOC di bawah pasar, tapi saya beli ayamnya di atas harga pasar. Insya Allah lah menguntungkan. Apalagi kita niatannya bukan hanya bisnis, tapi juga membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ya. Itu mungkin kawan-kawan sedikit cerita hari ini ya. Alhamdulillah bisnis ayam kampung ini sudah mulai berjalan, sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi kawan-kawan juga dalam berternak ayam. Jangan takutlah kalau bicara ayam, apalagi ayam konsumsi ya. Jangan takut nggak laku. Jangan takut nggak laku karena apa? Kalau kita punya keinginan, tinggal kita pasarkan pasti laku loh. Ya. Oke, itu saja dari saya. Salam peternak mandiri, para peternak ayam kampung Indonesia semakin maju.
Bagi kawan-kawan semua, semoga dilancarkan dalam beternaknya dan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri jaya.